Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Kita akan mempelajari tentang sel. Sel disebut sebagai satuan struktural terkecil makhluk hidup karena semua tubuh makhluk hidup tersusun atas sel. Berdasarkan jenisnya, sel dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariotik memiliki membran inti. Jadi merupakan gambar sel prokariotik. Contohnya adalah Escherichia coli, termasuk bakteri. Sel eukariotik contohnya adalah sel hewan dan juga sel tumbuhan. Sel hewan terdiri dari beberapa organel sel, yaitu pasang sentriol, lisosom, itu yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Contoh sel eukariotik yang lainnya adalah sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar, memiliki dinding sel, dan memiliki kloroplas. Itu yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Bioproses yang terjadi di dalam sel itu ada beberapa macam. Salah satunya adalah transport melalui membran sel. Transport melalui membran sel terdiri dari transport pasif dan transport aktif. Transport pasif terdiri dari dua macam, osmosis, difusi. Kalau difusi terdiri dari dua macam, difusi dipermudah dengan saluran protein dan difusi dipermudah dengan protein pembawa. Contoh dari difusi sederhana yaitu setetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan. Itu disebut dengan difusi gas. Kalau contoh difusi zat cair, setetes tinta akan menyebar ke seluruh air di dalam gas. Kemudian contoh difusi zat padat, molekul dari sesendok gula akan menyebar ke seluruh air di dalam gas. Sel disebut sebagai satuan struktural terkecil makhluk hidup karena semua tubuh makhluk hidup tersusun atas sel.
Perhatikan gambar tersebut, yaitu peristiwa osmosis. Pada sel hewan terjadi krenasi dan pada sel tumbuhan terjadi plasmolisis. Difusi adalah perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi sederhana terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Sedangkan difusi terbantu yaitu proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa. Proses difusi ini melibatkan protein yang membentuk suatu saluran dan mengikat substansi yang ditranspor. Protein pembawa biasanya mengangkut molekul polar, misalnya asam amino dan glukosa. Contoh peristiwa difusi terbantu yaitu proses molekul glukosa melewati membran sel usus halus ke dalam pembuluh darah usus halus. Perhatikan gambar tersebut. Transport aktif yaitu transport molekul atau ion melawan gradien konsentrasi. Pergerakan molekul melawan gradien konsentrasi memerlukan sejumlah energi. Peristiwa yang termasuk transport aktif yaitu eksositosis, endositosis, dan pompa natrium kalium. Ada beberapa macam struktur dan fungsi dari organel-organel pada sel tumbuhan dan hewan. Yang pertama, ribosom. Ribosom ini tersusun dari protein dan RNA. Ribosom berada bebas dalam sitoplasma atau melekat pada RE kasar. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Perhatikan tabel berikut ini. Perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Pada sel tumbuhan mempunyai dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Pada sel tumbuhan mempunyai vakuola berukuran besar, sedangkan pada sel hewan mempunyai vakuola berukuran kecil. Mempunyai plastida, kloroplas, kromoplas, dan leukoplas, itu pada sel tumbuhan, sedangkan pada sel hewan tidak mempunyai plastida. Pada sel tumbuhan tidak mempunyai sentriol, sedangkan pada sel hewan mempunyai sentriol. Perhatikan organel sel berikut. Itu merupakan sel kloroplas yang hanya dimiliki pada tumbuhan. Gambar berikut ini merupakan gambar dari sentriol pada hewan. Jadi hanya dimiliki oleh sel hewan dan tidak dimiliki oleh sel tumbuhan.